Salam damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan, gereja Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita akan meneruskan pelajaran kita untuk menjadi penyembah yang benar. Dan ini adalah bagian kedua. Kita buka lagi firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bahasa Indonesianya dia menghendaki. Bahasa Inggrisnya dikatakan, for the Father is seeking such to worship Him. Seeking, mencari. Jadi menghendaki. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu namanya the true worshipper atau menjadi penyembah yang benar. Nah, kita akan pelajari kenapa Tuhan Yesus berfirman ini Bapa yang lagi mencari. Nah, untuk mengetahui hal ini kita belajar sedikit tentang malaikat. Supaya kita gambaran tentang malaikat itu kita jangan salah. Malaikat itu bukan bayi yang dipakai sayap. Kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal 19. Waktu Raja Hizkia ini terjepit oleh bangsa Asyur. Mereka terjepit dan mereka berdoa. Ada Nabi Yesaya di situ. Jadi dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Apa yang terjadi? Allah menolong mereka karena mereka mencari Tuhan. Ayat 35 kita pendekkan saja, saudara bisa baca satu pasal itu, 2 Raja-Raja pasal 19. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, satu malaikat. Lalu dibunuhnya 180.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Satu malaikat. Dia bisa membunuh 185.000 orang tentara. Jadi itu bukan bayi, saudara. Ini malaikat itu dengan kekuasaannya. Ini sama dengan di Yesaya 37-36. Bangsa Asyur. Satu malam 185.000 dia bisa bunuh. Nah, jadi kita bayangan tentang malaikat. Matius ayat 26. Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Waktu Petrus udah dibilang Petrus keluar pedang, dia potong kena kuping daripada hamba daripada imam besar. Apa Tuhan Yesus katakan? Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi kalau Tuhan mau, dia bisa minta 12 pasukan malaikat. Nah, satu malaikat bisa bunuh 185.000. 12 pasukan itu berapa? Satu pasukan di sini atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah legions atau legion bahasa Indonesianya. Itu 6.000. Jadi kalau saya kali di sini satu pasukan itu atau legion itu 6.000. Jadi kalau dia minta bilang 12 pasukan berarti 12 kali 6.000, 72.000 malaikat. Nah, kalau satu malaikat bisa bunuh 185.000 satu malam. Nah, kalau 72.000 malaikat, dia bisa bunuh 13 miliar lebih dalam satu malam. Dunia sekarang ini belum 8 miliar. Saya tanya Google, dia bilang tahun 2018 masih 7,5 miliar. Ini tahun 2020. Dan rencana atau prediksi tahun 2023 itu akan menjadi 8 miliar. Nah, itu malah jadi kalau Tuhan Yesus mau, tapi dia harus mengikuti kehendak Bapa. Kalau tidak saudara dan saya tidak bisa diselamatkan. Dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Jadi itu gambaran tentang malaikat. Nah, di dalam malaikat ini ada penghulunya, ada panglimanya. Coba kita baca dari Yudas pasal yang ke-1. Tetapi penghulu malaikat, Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu persediaan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghargai engkau. Jadi ada penghulu malaikat yang biasa berperang, yaitu namanya Mikael. Satu,
Nah itu tertulis di kitab Daniel 12 ayat 1, dia bilang pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang malaikat penghulunya. Jadi ya penghulu malaikat, ada penghulunya. Nah, Wahyu pasal 12 kita baca ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Mikael sama ular tua, naga besar berperang, kalah. Nah, jadi Mikael itu panglima perang atau panglima penghulu malaikat untuk berperang. Nah, dia ada malaikat-malaikatnya. Bayangkan malaikatnya itu. Nah, kita tahu kalau kita baca Yosua pasal 5, waktu Yosua mau serang Yeriko, dia bertemu dengan pasal 5 ayat 13 aja saya akan baca. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya, kawankah atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara surga. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya? Kita telah pelajari bahwa cuma Tuhan yang patut disembah. Nah, ini Tuhan Yesus menampakkan diri, panglima bala tentara Tuhan. Kita telah pelajari terakhir, waktu 22 malaikat disembah sama Yohanes, malaikat bilang jangan. Gitu. Kita sama-sama hamba. Jadi kalau Tuhan Yesus itu adalah panglima perang kita, dia ini adalah juga yang melindungi, yang membela saudara dan saya. Nah, dia ada penghulu malaikat yang namanya Mikael. Jadi Tuhan Yesus ada penghulu malaikat. Nah, kita lihat lagi, masih ada penghulu malaikat yang lain. Nah, kita baca seterusnya firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama, ayat 18. Jadi ingat, Mikael itu penghulu malaikatnya Tuhan Yesus. Fungsinya hampir sama. Lukas pasal 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara ingat ceritanya, dia lagi menyembah Tuhan. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus dan berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi ini ada Gabriel yang selamanya menyampaikan kabar baik. Begitu juga dari Lukas pasal 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Gabriel juga yang diutus, yang membawa good news, kabar baik. Kalau kita baca di Daniel pasal 8, ini saya cepat-cepat aja. Ayat 16 dikatakan begini. Dan aku mendengar di tengah sungai Ulai itu suara manusia yang Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Jadi Daniel dapat penglihatan, Tuhan suruh Gabriel menyatakan. Nah, ini ada beberapa contoh bahwa Daniel pasal 9 juga itu. Ayat 21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Ia telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu. Ayat 22, lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Nah, kira-kira saudara tahu Gabriel ini penghulu malaikatnya siapa? Siapa yang bisa mengertikan kita firman Tuhan? Siapa yang biasanya diutus membawa kabar baik yang tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa akan datang ke Tuhan. Jadi malaikat, penghulu malaikatnya ini cepat-cepat, penghulu malaikatnya Roh Kudus adalah Gabriel. Dia berfungsi sebagai Roh Kudus, diutus membuka pikiran dan lain-lain, membawa berita kabar baik, memahami firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 3:16, firman Tuhan semua ditulis oleh Roh Kudus.
Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengerti firman Tuhan. Oke, jadi kalau Gabriel ada malaikatnya Roh Kudus, penghulunya, nah, masih banyak ayat-ayat saudara. Tapi untuk mempercepat aja namanya ini. Nah, jadi kalau begitu, kalau Tuhan Yesus ada Mikael, Roh Kudus ada Gabriel, nah Allah Bapa ada siapa? Nah, saudara kita baca dari Yesaya 14. Yesaya 14 ayat yang ke-11. Nah, ini saudara mesti baca satu pasal, tapi baca aja pasal yang 14 ayat 11. Kedunya orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hal-hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya dikatakan begini, bahasa Inggrisnya dikatakan dia yang bermain string instrumen, gambus bahasa Indonesianya. Terus di ayat 12 dari Yesaya 14 ayat 12 dari New King James. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. See? O Lucifer, son of the morning. Dia pintar main gambus, dia pintar main kecapi. Kita baca ayat yang ke-11 dan engkau dihormati dengan musik kecapi. Dari dari pasal yang ke-14. Jadi dia main kemegahan, dia main kecapi. Apa kerjanya? Menyembah Allah Bapa di surga. Tapi suatu waktu dia dari ayat ke-13 pasal 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Jadi dia berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke tempat tinggi. Dia mau naik ke tempat tinggi. Aku hendak. Ada 5 aku hendak. I will. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Itu ayat 13. Terus dia bilang, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sombong. Itu sombong. Dia mau menjadi yang maha tinggi. Sebab itu dikatakan, dulu dia dihormati dari Yeskiel pasal yang ke-14, sekarang dia dijatuhkan. Yeskiel pasal 28 maksud saya. Saudara baca Yesaya 14, Yeskiel pasal yang ke-28. Dan dia dihormati, tapi dia dijatuhkan karena sombong. Aku hendak 5 kali. Mau menyamai yang maha tinggi. Jadi yang menyembah Bapa di sana dengan alat-alat musik, kecapi, string instrumen, bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ini langsung dibilang Lucifer. How you are fallen from heaven. Yesaya 14 ayat 12 dari New King James. Oh Lucifer, son of the morning. Jadi kalau ada Gabriel untuk Roh Kudus, kalau ada Mikael, ada Lucifer. Sebab itu kalau kita kembali lagi, Lucifer ini jadi apa? Wahyu pasal 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan dikata seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan dan menelan anaknya segera sesudah perempuan melahirkan. Jadi waktu dia jatuh, ingat Mikael sama naga ini berperang. Nah, siapa nih naga ini? Naga ini ya namanya ular. Dulu mungkin masih ular kecil waktu di Kejadian, karena udah makan banyak jadi naga. Itu tafsiran Paul Pittoi. Tapi ular tua dibilang. Karena dia menggoda. Dia yang menggoda si Hawa dan Adam. Dan dia bawa apa? Sepertiga. Sebab itu kita baca ayat sebelumnya dari Wahyu pasal 12. Bahwa Mikael dengan malaikat-malaikatnya berperang dengan naga itu dan malaikat-malaikatnya. Dan mereka dicampakkan di bumi. Jadi dengan kata lain, waktu dia jatuh, dia membawa sepertiga dari malaikat. Dengan kata lain, saudara,
Sebab itu kita kembali lagi baca baik-baik dari Yohanes pasal ke-4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa menghendaki atau mencari penyembah-penyembah dia. Jadi dengan kata lain, di sana ada tempat kosong, saudara. Sepertiga malaikat dan Lucifer atau ular tua atau naga, dia jatuh ke sana. Sebab itu Bapa yang mencari penyembah-penyembah benar. Haleluya. Sebab itu saudara di dunia sekarang diberi kesempatan di dunia. Saudara hidup berapa tahun di dunia ini untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Supaya saudara bisa masuk di tempat yang kosong dan saya. Bukan cuma saudara saya juga, saudara dan saya punya kesempatan. Tuhan Yesus telah membuka jalan. Kembali lagi, ayat yang terkenal, Yohanes 14 ayat 6. Apa Tuhan Yesus katakan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai masuk surga. Bukan saudara. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi Tuhan Yesus membuka jalan kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surga lagi mencari penyembah-penyembah yang benar. Atau Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita telah pelajari benar-benar roh dari dalam hati dan menurut firman Tuhan. Dan kita hidup nanti kita untuk menyembah dia sampai selama-lamanya. Oh haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Jadi ingat, Tuhan Yesus telah membuka jalan. Oh, ini adalah hak istimewa. What an opportunity yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Untuk memberi kesempatan untuk masuk di tempat sana. Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun. Tapi dia bukan cuma jalan aja, dia adalah kebenaran. Saudara harus hidup dengan yang benar menurut firman Tuhan. Dan dia adalah hidup. Hidupnya Allah. Sebab itu hidupnya Tuhan harus menjadi nyata di dalam hidup kita. Saudara baca di 2 Korintus pasal yang ke-5. Mulai dari dunia ini. Biarlah buah daripada Roh Kudus mulai menjadi nyata dalam hidup kita. Dan kita hidup ini hanya untuk menyembah, memuliakan. Ingat, kita boleh memuji orang. Kita boleh mengucap syukur kepada sesama manusia. Tapi kita hanya menyembah kepada Allah Bapa yang di surga. Tempat kosong di sana untuk saudara dan saya. Yang Tuhan lagi nanti-nantikan sampai saat ini. Dan sudah tiba sekarang penyembah-penyembah benar. Doa saya, doa kita semua supaya saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus yang telah membuka jalan ke sana. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.